Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomulya Fahruddin, asal dari Kabupaten Tegal, kelas A37 dengan nomor NIM 2281131822. Dengan ini akan menyampaikan tugas UTS MK mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Zainul Alim LCMA, akan menjelaskan tentang pengertian dan urgensi serta manfaat dari literasi digital kitab kuning, aplikasi digital kitab kuning dan penggunaannya, baik dalam menerjemahkan kitab serta metode-metode pembelajaran kitab kuning. Baiklah, pengertian literasi dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik 2021 karya Devri Suherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Sedangkan urgensi literasi bagi digital santri milenia, pada poin penting ini, literasi digital merupakan transformasi literasi pesantren yang progresif, memang perlu diterima untuk memperluas pengetahuan santri. Tetapi literasi ini juga perlu untuk diantisipasi dan tidak dibiarkan begitu saja. Hal ini memperhatikan bahwa tidak semua informasi dalam literasi digital sejalan dengan nilai-nilai keislaman pesantren yang mengedepankan pandangan imam benting moderat atau tasawuf atau wasud. Pada literasi angka marak juga yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pesantren Literasi digital pesantren memiliki titik pijak sebagai jembatan perjumpaan akademik antara pesantren, antara santri dengan dunia luar pesantren, serta memberikan kesempatan kepada santri untuk mengelola informasi sebanyak dan sebaik mungkin. Di sini santri diberikan kebebasan untuk memilih dan memilah sastra apa yang akan mereka baca sebagai referensi pemahaman mereka terhadap kajian keislaman dan kepesantrenan. Akan tetapi, literasi digital juga memiliki titik kritis, yaitu masifnya Islamisme, hoak dan konservatifisme agama yang dibungkus dalam kajian keagamaan populer. Lebih lanjut, titik matinya literasi digital di pesantren adalah ketika santri tidak mampu mengelola dan memfilter diskusi keislaman yang ada, maka pada titik tertentu literasi digital akan lebih dominan dan pada literasi darurat yang dikembangkan oleh pesantren. Kitab kuning dan tradisi keilmuan pesantren. Kitab kuning adalah istilah yang sangat khas pesantren di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah didefinisikan bahwa kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau ketika keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Sebagai sistem pengetahuan di pesantren, eksistensi kitab kuning sudah ada sejak abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah yang kemudian berkembang hingga sekarang. Tradisi literasi keislaman
ini mampu tetap bertahan sebab ia memiliki hazah keilmuan yang sangat luas. Selama ini kitab kuning berkaitan erat dengan pendidikan pesantren karena pesantren merupakan pendidikan keislaman yang di situ harus ada sumber dan rujukan yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber otoritatif ini kemudian dielaborasi lagi secara lebih dalam, luas dan spesifik sehingga menghasilkan karya yang disebut kitab kuning. Dengan kata lain, kitab kuning juga disebut hasil karya dari ijtihad para ulama dalam berbagai macam bidang keilmuan. Macam-macam dari kitab kuning, banyak bidang keilmuan yang bermacam-macam. Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, sejarah, dan lain sebagainya. Dalam bidang fikih saja sangat luas macamnya. Misalnya ada fikih umum, fikih ibadah, fikih perkawinan, fikih perdagangan atau muamalah, fikih perbandingan, mazhab, fikih kontemporer, fikih lingkungan hidup, fikih perempuan, fikih politik, dan lain-lain. Selain itu juga ada macam kitab kuning yang menggunakan model syarah atau penjelasan sebagai teknik penulisannya. Mengapa harus kitab kuning? Sebutan kitab kuning awalnya memang karena pada zaman dahulu kitab banyak dicetak di atas kertas-kertas yang berwarna kuning. Dan bentuknya juga khorasan. Dalam satu khorasan biasanya terdapat 4 halaman yang ukurannya selebar kertas folio. Dalam perkembangan zaman seperti sekarang, penyebutan kitab kuning juga dapat merujuk pada kitab yang menggunakan kertas putih. Sehingga walaupun kitab kuning sudah dicetak dengan teknik cetakan modern, akan tetapi pengertian itu tidak hilang karena kita memahami substansinya, bukan bungkusnya. Jadi nama kitab kuning ini itu lebih mengacu pada bungkus. Tapi walaupun bungkusnya sudah berubah, namanya tetap ada karena substansinya tidak berubah. Slides. Keunikan kitab kuning. Tradisi keilmuan pesantren berbasis kitab kuning memang unik. Setidaknya ada 3 hal yang mendasari keunikan tersebut. Yang pertama, tradisi kitab kuning dapat menjamin adanya pembelajaran yang berturutan, berjenjang, dan tuntas. Biasanya ketika santri mempelajari satu kitab dasar sudah hatam, baru kemudian beranjak ke kitab lainnya yang levelnya lebih tinggi. Jadi kitab itu seperti tangga. Jika hendak melangkah ke tangga yang kedua, maka tangga pertama sudah harus selesai dilewati. Tradisi pembelajaran kitab kuning yang ada urutan dan jenjangnya itu ada di semua bidang ilmu. Misalnya dalam ilmu nahwu, yang pertama dipelajari biasanya kitab Jurmiyah. Yang kedua Amriti ataupun syarahnya, kemudian beranjak ke kitab Alfiyah. Kalau dalam ilmu fikih misalnya diawali dengan kitab Safinah, kemudian ada kitab Takrib atau Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan seterusnya. Yang kedua, kitab kuning menjamin keilmuan Islam yang bersanad, yaitu memiliki mata rantai yang jelas dan bersambung hingga Rasulullah SAW. Termasuk juga memiliki klasifikasi bahkan afiliasi yang jelas. Misalnya kalau ada santri belajar kitab Safinah, maka itu termasuk kategori kitab Syafi'iyah atau mazhab Imam Syafi'i. Dengan mengetahui judul kitabnya saja kita bisa mengidentifikasi suatu kitab dari segi genealogi keilmuannya. Sehingga bisa ditelusuri jalur sanad penulisan kitab tersebut.
berguru kepada siapa saja. Lalu apakah keilmuannya bersambung sampai ke Rasulullah atau tidak? Yang ketiga, belajar kitab kuning itu sekaligus mengakomodasi berbagai macam pola pembelajaran yang berlembagakan. Sebab kitab kuning sendiri memiliki beragam nama metode ngajinya, seperti bandongan, sorogan, musyawarah atau basul masail, musyawarah kubro, dan lain-lain sebagainya. Pola-pola pembelajaran seperti ini juga membuktikan adanya variasi pembelajaran yang satu sama yang lain, sama-sama saling mendukung. Sehingga akhirnya memang tradisi kitab kuning yang ada di pesantren ketika dipelajari dengan serius, maka akan menghasilkan satu capaian keilmuan yang tuntas, komprehensif, luas, dan mendalam. Metode pembelajaran kitab kuning. Slide. Menurut Zarkashi, Dhofir, dan Nurholis Majid, metode pembelajaran kitab kuning meliputi metode sorogan dan bandongan, sedangkan Husain Muhammad menambahkan bahwa selain metode wetonan atau bandongan dan metode sorogan, diterapkan juga metode diskusi atau munadzoroh, metode evaluasi, metode hafalan. Adapun pengertian-pengertian metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. Metode wetonan atau bandongan yaitu cara menyampaikan kitab di mana seorang guru atau kiai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi kitab, sementara santri, murid, dan siswa mendengarkannya, memberikan makna dan menerima senada dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Endang Turmuzi bahwa dalam metode ini kiai hanya membaca salah satu bagian dari sebuah bab dalam sebuah kitab, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan memberikan penjelasan yang diperlukan. Kelebihan dari metode bandongan ini, yang pertama, metode ini dianggap lamban dan tradisional karena dalam menyampaikan materi sering diulang-ulang. Yang kedua, guru lebih kreatif daripada siswa karena proses pembelajarannya berlangsung satu jalur. Yang ketiga, dialog antara guru dan murid tidak banyak terjadi sehingga murid cepat bosan. Yang keempat, metode bandongan ini kurang efektif bagi murid yang pintar karena mereka disampaikan sering diulang-ulang sehingga terhalang kemajuannya. Sedang kelebihan metode bandongan ini lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri yang jumlahnya banyak. Yang kedua, lebih efektif bagi yang telah mengikuti sistem sorogan secara insentif. Yang ketiga, materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga memudahkan anak untuk memahaminya. Yang terakhir, sangat efisien dalam mengajar penelitian pemahaman kalimat yang sulit dipelajari. Untuk metode yang kedua adalah sorogan. Metode sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seorang atau beberapa orang santri kepada kiainya atau ustadznya untuk diajari kitab tertentu. Pengajian sorogan biasanya hanya diberikan kepada santri-santri yang cukup maju, khususnya yang berminat hendak menjadi kiai. Lebih lanjut, Imam Zarkashi Dhofir menjelaskan bahwa metode sorogan ialah seorang murid mendatangi guru yang akan membacakan beberapa baris Al-Quran atau kitab-kitab bahwa bahasa Arab dan menerjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa tertentu yang pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkan kata per kata persis mungkin seperti yang dilakukan gurunya. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini sebagai berikut. Kelebihan dari metode sorogan, yang pertama,
terjadi hubungan yang erat dan harmonis antara guru dan murid. Yang kedua, memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi dan menilai serta membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, murid mendapatkan penjelasan yang pasti tanpa harus mereka-reka tentang interpretasi suatu kitab karena berhadapan dengan guru secara langsung, yang memungkinkan terjadinya tanya jawab. Yang keempat, guru dapat mengetahui secara pasti kualitas yang telah dicapai muridnya. Yang kelima, santri yang IQ-nya tinggi akan cepat menyelesaikan pelajaran atau kitabnya. Sedangkan yang IQ-nya rendah, ia membutuhkan waktu yang cukup lama. Kekurangan daripada metode Sorogan. Yang pertama, tidak efisien karena hanya menghadapi beberapa murid, tidak lebih dari 5 orang. Sehingga kalau menghadapi murid yang banyak, metode ini kurang begitu tepat. Yang kedua, membuat murid cepat bosan karena metode ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi. Yang ketiga, murid kadang hanya menangkap kesan verbalisme semata, terutama mereka yang tidak mengerti penerjemahan dari bahasa tertentu. Metode yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses belajar mengajar. Di dalam forum diskusi atau muzakaroh ini, para santri biasanya mulai santri pada jenjang menengah membahas atau mendiskusikan suatu kasus dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kemudian dicari pemecahannya secara fikih atau jurisprudensi Islam. Dan pada dasarnya, para santri tidak hanya belajar memetakan dan memecahkan suatu permasalahan hukum, namun dalam forum tersebut, para santri juga belajar berdemokrasi dengan menghargai pluralitas pendapat yang bermunculan dalam forum. Yang keempat adalah metode Amsilati. Metode ini merupakan gabungan dari metode hafalan, rumusan cepat, dan menggunakan dari banyak contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan metode ini, para santri akan menjadi bersemangat dalam mempelajari kitab kuning. Karena metode ini sangat mudah dicerna sesuai kemampuan santri tersebut. Dalam metode Amsilati ini dibagi menjadi 5 juz, mulai dari pemula sampai yang sudah mahir. Dijelaskan semua sesuai dengan tingkatannya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Bapak dosen, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.